Anak haram konstitusi. Gibran Rakabuming Raka kehilangan legitimasi sebagai calon presiden. Perubahan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum yang membuat ia cukup syarat menjadi pendamping Prabowo Subianto cacat secara formil. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menilai para hakim konstitusi yang menguji pasal itu melanggar etik dan memiliki konflik kepentingan. Dalam Undang-Undang Pemilu, syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal berumur 40 tahun. Gibran kini berusia 36. Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman menambahkan pernah terpilih dalam pemilihan kepala daerah ke dalam pasal itu. Gibran yang kini wali kota Solo melenggang menjadi kandidat wakil presiden pemilu 2024. Anwar tak lain paman Gibran, adik ipar Presiden Joko Widodo. Penelusuran majalah ini menemukan Anwar melobi dan mengintervensi hakim konstitusi lain agar mengabulkan uji material pasal tersebut. Orang-orang dekat Jokowi juga diduga bergerilya mempengaruhi hakim agar menimbulkan frasa tambahan pasal tersebut. Keberadaan dan intervensi Anwar melanggar prinsip independensi hakim yang menjadi roh penegakan hukum seperti diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Di tangan Anwar, konsep negara hukum runtuh seketika. Kepercayaan publik yang menjadi modal sosial hidup bernegara juga ambiar. Apa yang dilakukan Anwar Usman adalah puncak ambisi Jokowi untuk terus berkuasa. Gagal menggalang dukungan politik dan publik dengan memperpanjang masa jabatan presiden. Ia memasangkan anaknya dengan Prabowo Subianto. Calon paling populer menurut sejumlah survei itu adalah rival Jokowi dalam 2 kali pemilihan yang kemudian ia angkat menjadi Menteri Pertahanan di periode kedua. Jokowi mengakali undang-undang yang menjadi syarat aturan main demokrasi. Sistem politik yang susah payah ditegakkan sejak reformasi 1998. Konfliknya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuat keinginan Jokowi memasangkan Prabowo dengan calon presiden separtainya Ganjar Pranowo mentok. Gibran tak berhak mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena masuk gelanggang dengan aturan main yang telah diakali bapak dan pamannya. Sebagai kepala negara, Jokowi tak selayaknya mengacak-acak pemilu. Mekanisme demokrasi bagi sebuah negara untuk menyaring pemimpin. Sikap Jokowi yang berlagak pilon menyebut aturan harus ditaati dan semua pihak harus menghargai tahapan pemilu merupakan hipokrisi yang layak dikecam. Prabowo Subianto yang manut pada skenario Jokowi membuktikan ia bukan negarawan, melainkan hanya pemburu kekuasaan. Majalah ini pada 2013 menyebut Prabowo sebagai produk gagal reformasi. Ia jenderal tentara yang menjadi bagian mesin kekuasaan Orde Baru. Ia pula yang berusaha menumpas gerakan reformasi dengan menculik para aktivis pro-demokrasi agar tapi bisa melenggang masuk gelanggang melalui alat demokrasi yang sah, yakni partai politik. Prabowo Gibran dengan demikian menjadi kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. Produk gagal reformasi bersanding dengan anak haram konstitusi. Jika Gibran tak mundur, tatanan bernegara akan makin rusak karena Jokowi makin tergoda menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan anaknya. Tanda-tanda ke arah sana makin jelas. Jokowi mengangkat pemimpin tentara dan
polisi loyalisnya di posisi-posisi strategis untuk memobilisasi suara. Ia mengganti mayoritas kepala daerah dengan pejabat sementara lewat mekanisme pelaksana tugas menunggu pemilihan kepala daerah serentak November tahun depan. Tentara, polisi dan birokrasi adalah senjata ampuh menggiring massa dan opini publik agar memilih anaknya. Demokrasi tak sekedar memenangi pemilihan. Demokrasi adalah sistem politik untuk menjaring pemimpin lewat mekanisme yang fair dan transparan. Prabowo Gibran jelas lebih diuntungkan dibanding dua kandidat lain karena didukung Jokowi. Jika terus meladeni hasratnya melanggengkan kekuasaan, Jokowi akan dikutuk sejarah karena membawa Indonesia kembali ke era otoritarianisme.